Kenali kelingan. Kelingan talah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin a'azana Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna untuk mempelajari qala Allah qala Rasul, firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan rahmatnya dan istiqomahnya kita di atas kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin a'azanallah wa yakum, melanjutkan pembahasan Kitabul Manhaj wal Aqidah. Kita masuk ke dalam bab yang ke-6, dan alhamdulillah fotokopiannya sudah antum pegang semuanya. Ya. Lumayan, tulisannya lumayan. Kalau tidak salah saya lihat memang Al-Ustadz ini satu-satunya Ustadz yang menulis buku tulisannya pasti besar. Karena yang membahas, membaca ini bukan anak muda saja, dari golongan tua juga ada. Ya, dari golongan tua. Nah, manfaatnya para jamaah sekalian, ini adalah nanti selesai dari kajian ini antum letakkan di tempat yang baik, tempat yang bagus, karena bukan masalah kertasnya, tapi bentuk pengagungan terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dijual, nanti jadi bungkus kacang. Iya, terang. Kadang ada yang seperti itu toh. LKS yang biasanya nggak ada manfaatnya setelah selesai itu kan kadang ada juga yang ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi. Kadang ada ijazah rahasia negara, makanya di situ ya beli nasi bungkus karena tulisannya rahasia negara, akhirnya nggak jadi dibuka karena rahasia negara. Subhanallah.
Ya seperti itulah para ikhwas kan, para jamaah sekalian, cara mengagungkan hadis Nabi. Ya. Jadi jangan ditempatkan di tempat yang tidak layak, jangan ditempatkan di tempat yang sekiranya di situ ada perendahan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan. Letakkan di tempat yang bagus. Ya walaupun belondang di situ fotokopinya. Kan di apa namanya, di sisinya kan ada warna hitam, itu tidak masalah. Yang penting apa, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bab yang ke-6 judulnya adalah orang yang sampai mati tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal dakwah yang sahih telah sampai kepadanya, maka dia termasuk penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Dan itu dipastikan para jamaah sekalian. Dengan syarat, nah di sini di dalam judul ini ada dua frasa. Ya. Yang pertama, orang yang sampai mati tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu satu. Kedua, padahal dakwah yang sahih telah sampai kepadanya. Ya. Maka dia termasuk penghuni neraka dan kekal di dalamnya, dan itu dipastikan. Dia karena sudah tahu. Iya. Sudah diberikan akal sehat. Makanya akal sehat itu tidak boleh bekerja untuk dalil kecuali mendukung dalil itu. Itu kalau akal yang sehat dan hati yang masih bersih. Iya. Makanya akal sehat dan hati yang bersih tidak boleh menentang dalil. Ya, tidak boleh menentang dalil. Entah itu dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW. Nah, kalau dalam hadis Nabi SAW, kalau berbeda takhrij, monggo. Dalam mentakhrij hadis itu silahkan. Dan itu hak dari seorang ahli hadis. Ya. Sehingga ketika seorang itu sudah mendengar dakwah ini dakwah yang sahih, ya, tidak ada bagi dia kecuali mengikuti dakwah ini. Ya. Terlebih lagi jikalau hanya sekedar menentang masyarakat setempat. Sekedar menantang masyarakat setempat, tidak masalah. Makanya sering kita mendapati seorang mengatakan, kok saya gak enak sama masyarakat. Loh, antum gak enak sama masyarakat tapi seenaknya sendiri kepada Allah. Nah itulah, itu bukan seorang hamba yang saleh. Hamba yang saleh itu tunduk terhadap dalil, tunduk terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang hamba yang saleh. Tidak dibenturkan dengan akal, tidak dibenturkan dengan hawa nafsu, tidak dibenturkan dengan perkataan masyarakat. Ya. Makanya apa para jamaah sekalian? Sebagian agama selain daripada Islam, ketika kita menjelaskan tentang ibadah-ibadah yang tidak disyaratkan dalam Islam, kemudian kita kasih vonis, mereka marah-marah. Ya. Seperti bahwasanya kalau ke petilasan misalkan, di situ ada batu besar, terus kemudian disembah-sembah, dibacain ini kita katakan syirik. Lalu sebagian orang-orang yang menyembah patung itu marah-marah kepada kita. Ada kan Ustaz nasional itu yang diperkarakan gara-gara mengatakan sesuatu tentang mereka. Loh, kalau mengaku sebagai muslim, sebagai orang yang di atas Islam, ini loh tata caranya beribadah kepada Allah. Sudah dijelaskan oleh Allah dan juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Kurang apa? Nah, ketika Allah diibadahi
bukan dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, Allah nggak terima, gitu loh. Iya. Dan itu sering sekali kita jelaskan. Kalau Allah menuntut kita ibadah, mewajibkan kita ibadah, kemudian Allah menjelaskan tentang tata caranya, justru tata cara beribadah kepada Allah dengan dalil itu justru lebih mudah. Iya. Makanya apa? Kalau dakwah sudah sampai kepadanya, dan memang itu butuh waktu para jamaah sekalian, butuh waktu. Iya. Bahkan kaum terpelajar pun juga butuh waktu untuk membuktikan kalau dakwah salafiyah ini dakwah yang hakikah, hak. Butuh waktu memang. Kita harus bersabar. Iya, ada sebagian yang 10 tahun, puluhan tahun bahkan. Ya alhamdulillahnya saya cukup setahun. 2006 akhir, ya 2005 akhir saya ke Saudi. 2007 awal alhamdulillah saya mengenal sunnah. Setahun cukup. Gitu. Dan untungnya alhamdulillah Allah memberikan keistimewaan saya, otak saya, akal saya ini tunduk terhadap dalil. Daripada nanti saya susah hidup saya di akhirat. Karena nyusahkan diri dengan dalil. Makanya kayak khutbah kemarin begitu tuh. Ketika Nabi Ismail disampaikan kepadanya Allah memerintahkan bapaknya untuk menyembelih, apa dikatakan? Ya abati fa'al, wahai abahku lakukanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar insyaallah. Nabi Ismail gak bertanya, apa Allah merintahkan ini? Apa manfaatnya Allah memerintahkan untuk menyembelih saya? Kok enak saja Allah ya, gak ada. Orang Muslim tuh gak ada kayak gitu. Iya. Nah inilah hadisnya para jamaah sekalian. Hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Sahih akhrajahu Muslim. Iya. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ini maknanya bahwasanya perkara ini betul-betul serius, sangat penting, sehingga beliau bersumpah seperti itu. Iya. Kalau sesuatu yang sangat penting sekali, biasanya Rasulullah SAW menggunakan kalimat seperti ini, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seperti itu. Iya. Tidak seorang pun juga dari umat ini yang telah mendengar kedatanganku, ya, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian sampai mati dia tidak beriman dengan kerasulanku, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Ya. Nah hadis ini sahih para jamaah sekalian, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim nomor 153. Ya. Nah para jamaah sekalian, hadis ini adalah hadis peringatan juga, ya, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah ini diantara hadis-hadis yang berbicara tentang keimanan. Tentang keimanan. Yang namanya iman itu adalah an-nutqu bil lisan, dilafadzkan dengan lisan, ya. Kemudian at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati, wa nutqu bil lisan, dan dilafadzkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih,
kemudian melakukan seluruh itu dengan amalan-amalan anggota badan. Nah, ini pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Nah, pada zaman terdahulu sampai sekarang itu lafadznya berbeda-beda tapi maknanya sama. Ada yang mengatakan qaulun wa amalun. Ya. Ada yang mengatakan niyatun wa amalun wa qaulun. Ikhtilaf, tapi sama semua. Intinya sama. Ya. Nah, kemudian iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Makanya orang yang bermaksiat itu tidak mungkin dia sedang imannya tinggi. Kan gak mungkin. Gak mungkin orang-orang yang dugem itu bilangnya la ilaha illallah, gak mungkin. Yo baca Al-Qur'an yo. Apa iya orang dugem sebelumnya muqaddimahnya adalah Al-Fatihah terus kemudian baca Al-Qur'an? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya. Setelah maghrib, setelah azan atau setelah sholat pasti musiknya aja jedar, full musik di situ dengan berbagai macam lampu. Ya, makanya lampu isyarat dibawa ke ruangan itu, terus dimainin. Terus di dalamnya apa mungkin ada minuman seperti minuman kesehatan herbal gitu? Kan nggak mungkin, pasti khamr dengan berbagai macam itu, kan nggak mungkin. Terus kemudian di situ semuanya orangnya berkerudung bahkan bercadar, laki-lakinya berjoget, kan nggak mungkin. Kewalik. Nggak mungkin seperti itu para jamaah sekalian. Makanya apa? Yang dinamakan orang sedang bertambah imannya itu pasti dia melakukan apa? Buahnya adalah dengan melakukan ketaatan. Itu sedang imannya bertambah. Kalau orang yang imannya sedang turun, dia melakukan maksiat. Bisa jadi maksiat itu adalah sebab karena dia melakukan sebabnya untuk menurunkan daripada imannya, atau dibalik imannya turun makanya dia melakukan kemaksiatan, kan begitu. Iya. Kemudian di sini para jamaah sekalian, itsbatul yad ilallah sifatun dzatiyah, thubutu sifatillahi ya la yudayya. Nah, ini Nabi SAW ketika beliau bersabda walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, nah di situ ada kata biyadihi, ini menunjukkan bahwasanya menetapkan sifat tangan bagi Allah. Nah, ini pembahasan berbahaya kalau tidak dipahami dengan baik, karena banyak sekali para ulama tergelincir dalam masalah ini. Para jamaah sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka membahas tentang asma wa sifat, itu mereka selalu menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka mengatakan yaliqu bi jalalihi wa azamatihi wa alahu. Allah punya tangan, tapi tangan Allah sama tidak dengan makhluk? Demi Allah tidak. Demi Allah tidak. Makanya saya sering menjelaskan, orang yang menyamakan tangan Allah dengan makhluk, pertanyaan yang mendasar, apakah orang yang menetapkan itu pernah melihat tangan Allah? Terus kemudian juga dimaknai secara serampangan, bahkan pun gak masuk dalam kamus bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Yaitu apa? Istawa misalkan. Itu al-yad itu dimaknai dengan apa? Kekuasaan loh. Padahal tidak ada. Makna itu tidak ada. Iya. Nah, di sini kesalahan bahasa. Secara bahasa aja salah, apalagi secara makna hakiki. Dan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, itu tangannya hakiki. Bukan majazi.
Tapi tangannya Allah itu tidak ada yang tahu dari hambanya. Bahkan Rasulullah aja juga nggak bisa menggambarkan bagaimana tangan Allah. Tapi yang lebih penting bahwasanya itsbatul yad, ya, bahwasanya di antara sifat dzatiyah Allah itu adalah tangan, dan Allah punya tangan secara hakiki, dan itu yaliqu bijalalihi, yang cocok dengan keagungan Allah, wa 'azamatihi, dan ketinggian Allah itu. Nah, Ahlussunnah itu selalu mengatakan begitu. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah tersenyum, Allah punya mata. Kemudian setelah menyebutkan itu semua, yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi wa 'alahu, sesuai dengan keagungan dan ketinggian Allah. Karena nggak ada manusia sehebat apapun, nabi setinggi apapun imannya, tidak pernah bisa memvisualisasikan atau memfisikkan daripada tangan Allah. Padahal kita itu Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kok dikatakan mujassimah? Ajib. Iya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Nah, umat itu ada dua para jamaah sekalian. Yang pertama, ummatud da'wah, umat yang menerima dakwah. Ya, nah itu semuanya. Yahudi, Nasrani, Majusi, Islam juga ada. Yang kedua adalah ummatul istijabah atau ummatul ijabah, yaitu umat yang mengijabahi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga mereka masuk Islam. Pun juga ada di antara dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah, hadis ini juga para jamaah sekalian menunjukkan akan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin antum pernah, ya pernah pasti, yaitu dengan kakeknya siapa itu, pamannya siapa itu namanya, pamannya Khadijah ya kalau tidak salah, saya lupa itu. Yaitu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Dia mengatakan kepada Khadijah itu bahwasanya si fulan ini, Ahmad ini yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil, bahwasanya dia nanti akan memegang peranan besar, perkara besar. Nah, perkara besar ini maknanya adalah kenabian. Kalau sekiranya aku masih hidup pada zaman itu, maka aku akan melindunginya dari orang-orang yang menyakitinya. Nah, ini diantara pendeta yang jujur, ya, yang menjelaskan kepada manusia bahwasanya di dalam kitab mereka itu sahih, ya. Tapi nama yang tersebut di dalam Taurat dan Injil itu adalah Ahmad. Nah, di antara nama Nabi Muhammad itu adalah Ahmad. Iya. Makanya Ahmad itu satu-satunya nama yang tidak boleh bertanwin untuk nama laki-laki. Kalau lainnya kan boleh, Muhammadun, Aliyun, gitu. Kalau Ahmad tidak boleh, Ahmadu. Nanti kalau didahului dengan huruf jar, ya, maka dia akan menjadi alif fathah, ila ahmada. Nggak boleh ila ahmadi salah. Seperti itu, ya. Nah, faedah dari hadis ini yang pertama, ya, keumuman risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semua umat manusia, kewajiban mengikuti beliau dan pembatalan semua syariat dengan syariat beliau. Makanya dengan datangnya Nabi SAW, dengan adanya Al-Quran, maka ajaran-ajaran Nabi yang terdahulu itu dihapus, kecuali ada persetujuan dari Allah untuk itu dijadikan sebagai syariat Islam. Rukun Islam contohnya, ya, syahadat jelas itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa?
Sholat ini adalah syariat yang Allah berikan langsung kepada Nabi Muhammad. Yang lainnya itu turunkan ayat selesai. Tapi kalau sholat ini justru beliaulah yang dipanggil melalui dengan perjalanan satu malam suntuk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha. Nah, adapun selainnya seperti apa? Zakat itu kan ada pada zaman Nabi Adam. Buktinya kalau zakat itu diterima dengan ada apanya, para jamaah? Adanya api yang dari atas kemudian membakar zakat tersebut, itu diterima oleh Allah. Makanya ada pertama kalinya ada pembunuhan antara Qabil dan Habil. Puasa itu bukan syariat Nabi, makanya jelas sekali dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini syahidnya apa? Min qablikum, sebelum kalian. Berarti kan puasa bukan syariat asli dari Nabi Muhammad SAW, tapi itu takrir, persetujuan dari Allah kemudian menjadi syariat Islam. Kemudian yang terakhir yaitu haji. Oh, jelas sekali itu. Wa adzin fin nasi yatuka dan seterusnya itu. Haji itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim, subhanallah. Iya. Kemudian yang kedua, orang yang kafir kepada Nabi Muhammad tidak berguna pengakuan imannya kepada nabi-nabi yang lainnya. Bismillah. Nah, ini senada juga para jamaah sekalian. Kalau orang-orang itu mengingkari ajaran atau apa-apa yang dibawa oleh salah satu rasul, itu sama saja mendustakan seluruhnya. Kenapa? Karena yang dibawa sama, yaitu Islam. Iya. Yang ketiga, siapa saja yang belum mendengar tentang Nabi SAW dan dakwah Islam tidak sampai kepadanya, maka diberikan uzur dan urusannya di akhirat diserahkan kepada Allah. Nah, Kertosono ini kan mudah karena pembukanya di Kediri sono. Iya. Makanya kita sangat mudah untuk mencari Ustadz Salafi di Kediri. Iya, karena banyak ya, kecuali kalau yang terikat dengan pondok biasanya susah untuk keluar. Iya. Yang keempat, manfaat masuk Islam akan didapatkan walaupun keislamannya sesaat sebelum kematian, dan walaupun ketika sakit keras selama roh belum sampai di kerongkongan. Salah satunya contoh apa? Salah seorang sahabat yang dia masuk Islam, setelah itu ada seruan untuk berperang. Qaddarallah, Allah wafatkan dalam perang tersebut. Makanya kemudian dikatakan apa? Dia baru masuk Islam, tapi dia amalannya sudah sangat besar. Itu, iya. Nah, diantaranya juga orang yang masuk Islam itu darahnya, hartanya, jiwanya haram. Makanya siapa? Usamah bin siapa tuh? Zaid ya, yang membunuh orangnya setelah mengatakan la ilaha illallah. Tetap Rasulullah memarahinya. Dia. Nah, makanya terjadilah sebuah percakapan. Wahai Rasulullah, dia melakukan itu untuk menjaga dirinya. Karena memang iya. Ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, kan memang terjaga darahnya. Makanya Rasulullah sampai marah. Iya. Kemudian yang kelima, menganggap benar agama orang kafir, diantaranya adalah Yahudi dan Nasrani adalah kekufuran. Iya. Makanya ada kaidah para jamaah sekalian, man waqa'a fil kufri lam yukaffar. Memang betul ada kaidah, barang siapa yang terjatuh dalam perkataan dan perbuatan kekufuran, dia belum dikufuri. Artinya belum divonis kafir. Tapi kalau meragukan kekufuran orang kafir, dia kafir. Iya. Siapa yang meragukan kekufuran Yahudi dan Nasrani? Jelas dalam Al-Quran dan hadis. Ya jangan diragukan.
Itu. Maka dia terjatuh dalam kekafiran. Kemudian yang keenam, penyebutan orang Yahudi dan Nasrani di dalam hadis ini sebagai isyarat terhadap umat agama lain, yaitu lantaran orang-orang Yahudi dan Nasrani memiliki kitab. Apabila keadaan mereka seperti itu, maka selain mereka yang tidak memiliki kitab lebih pantas untuk masuk Islam, sehingga mereka semuanya wajib masuk Islam dan taat kepada Nabi. Makanya kita ingat dengan sebuah film yang apa namanya, ke barat nyari kitab. Berarti selama ini mereka beragama dengan apa? Lah terus kitabnya itu karangan siapa? Karangan siapa? Kita kan senang sekali kan dengan film itu kan? Iya. Masya Allah. Rambutnya aja bisa jadi dia. Iya kan? Bahkan yang gak masuk akal itu bahkan Tuhannya aja dilawan loh para jamaah. Lah masa antara dia dengan Tuhannya gelut di angkasa sana. Dia juga menjadi besar begitu seperti halnya Tuhannya besar. Tuhannya pun juga salah itu. Karena apa? Menurut data yang valid bahwasanya yang namanya Siddhartha Gautama itu petapa. Yang namanya petapa, apa iya di sekelilingnya itu makanan dan minuman penuh? Kurus Siddhartha Gautama. Lah kok ini digambarkan gendut? Seperti itu. Nah itulah para jemaah sekalian, akal aja ndak masuk kok. Gitu loh. Nah itulah keagungan Islam, ya. Nah di dalam hadis ini Rasulullah SAW telah membantah paham bahwa semua agama sama. Makanya ada yang bilang, kalau semua agama sama, ngapain pindah? Pakai murtad segala. Ya. Ya kalau semuanya sama, ngapain pindah? Nyatanya tidak sama. Makanya omong kosong orang-orang yang mengatakan agama itu sama. Sama neneng di mana samanya? Kalau sama ngapain pindah juga? Gitu. Ya. Atau pemahaman bahwa yang penting beriman kepada Allah dan para nabi serta rasul, maka sudah baik akan selamat di akhirat. Akhiratnya siapa? Makanya kadang juga kita orang-orang sebagian itu salah kalau dia bukan muslim kemudian bertanya kepada Islam, apakah orang selain Islam itu masuk surga? Ini kesalahan fatal dalam bertanya. Pasti di dalam Islam akan dijawab apa? Ya pasti ente nggak masuk surga. Ente tidak masuk Islam, ini dalilnya. Ini dalilnya. Yang jelas bahwasanya apa? Yahudi dan Nasrani itu mereka dipastikan masuk neraka. Ya, walayadu billah. Ya. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, bab yang ketujuh. Semua agama para nabi dan rasul adalah satu, yaitu Islam. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama kamu ini adalah agama yang satu dan aku adalah Rabbmu, maka beribadalah kepadaku. Surat Al-Anbiya ayat 92. Iya. Inna hadhihi ummatukum, yaitu dinukum, ya, yaitu agama kalian, ummatan wahidah, dinun wahidun sawa, yaitu satu agama yang sama, yaitu Islam. Makanya tadi dijelaskan bahwasanya apa, orang yang mengingkari daripada satu rasul saja itu sama saja mengingkari seluruh nabi dan rasul, karena yang mereka bawa sama, yaitu Islam. Iya. Ibnu Abbas, Mujahid bin Jabr, dia adalah muridnya Ibnu
Ibnu Abbas. Makanya kata Ibnu Katsir di dalam muqaddimahnya, setiap tafsiran yang datang dari Mujahid diterima karena dia datang dari Ibnu Abbas, walaupun dengan berbeda lafaz, ya berbeda lafaz. Kemudian Sa'id bin Jubair, kemudian Qatadah dan lain-lain dari para ulama sahabat dan tabi'in, ya, telah menafsirkan firman Allah Ta'ala ini, ya bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau di sini di terjemahan ini jilid yang ke-6, ya, jilid yang ke-6 nanti bisa dilihat. Tapi kayaknya tafsirannya terlalu pendek ini, karena biasanya kalau tafsir Ibnu Katsir itu ada riwayat, sama seperti tafsir At-Tabari. Iya. Tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat 92 surat Al-Anbiya dan athar dari Ibnu Abbas diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam kitab tafsirnya, yaitu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, dalam menafsirkan ayat di atas, bahwa semua agama para nabi dan rasul dari Adam sampai Muhammad adalah satu, yaitu dinul Islam. Yeah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Ya. Wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa ibnu Maryam di dunia dan di akhirat." Ya. Dan para nabi itu saudara sebapak lain ibu. Bapaknya siapa? Nabi Adam. Ya, ibunya beda-beda. Makanya apa? Poligami itu syariat Islam. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah taala menyebutkan, menafsirkan dalam fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Karena yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu dua. Makanya hukum asal nikah itu dua langsung para jamaah sekalian. Pak Parni pun gojeng mawon Pak Parni. Jenengan tasik jatah 3. Lah terus tasik apa jiwa muda ya. Monggo wayuh toh. Iya. Poligami adalah pembahasan yang paling disukai para laki-laki, dibenci perempuan. Nggih napa mboten? Nah, tapi banyak sekali yang tidak bisa melaksanakan poligami dengan baik. Oh iya, antum 2 ya? Iya, sayapnya udah 2 ya. Jadi imbang. Iya, karena poligami itu bukan main-main. Rumah tangga itu bukan main-main. Makanya sebagian ulama itu tidak membolehkan membaca sighatul ta'liq. Tahu kan sighatul ta'liq itu yang dibaca setelah akad? Itu sama aja menggantungkan istri. Makanya tidak perlu dibaca. Bilang aja sama Pak Naim, ini nggak mungkin kita baca. Iya. Nah, wallahu alam kalau itu ya. Sedangkan agama mereka yaitu satu, yaitu Islam. Iya. Hadis ini saya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim susunan lafaz hadis di salah satu riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa beliau adalah orang yang paling dekat dan paling berhak atas Nabi Isa putra Maryam di dunia dan di akhirat. Ya. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum bertanya tentang hakikat keutamaan ini, Nabi SAW menjelaskan kepada mereka dengan sebuah contoh indah yang menggambarkan kesatuan pesan semua nabi.
meskipun terdapat perbedaan, ya, Nabi Muhammad SAW menyamakan para nabi dengan rasul dengan saudara-saudara satu ayah, ya, tetapi dengan ibu yang berbeda, ya. Terlepas dari perbedaan hukum-hukum ini, agama dasar yang mereka serukan adalah satu dan tidak berubah, yaitu penyembahan kepada Allah semata tanpa ada sekutu sama sekali. Artinya apa? Dakwahnya sama, yaitu dakwah tauhid. Gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tidak ada nabi, ya, di antara beliau dan Nabi Isa, ya, yang menjadikan kedekatan di antara mereka semakin besar dan menjadikan Muhammad sebagai pewaris sejati pesan Isa dan penyempurnaannya, serta orang yang paling layak diikuti oleh para pengikut sejati Nabi Isa. Makanya apa? Nabi Isa, karena kecemburuannya itulah nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan beliau nanti di akhir zaman. Nah, monggo yang ada. Oh iya, jazakallah. Faedah hadis ini yang pertama, kesatuan pesan ilahiyah, ya, bahwasanya semua nabi datang dengan satu agama, yaitu Islam, yaitu apa? Penyembahan kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian yang kedua, kedudukan Nabi Muhammad SAW
Beliau adalah penutup para nabi dan rasul, pewaris semua pesan mereka, dan orang yang paling berhak menerima bimbingan mereka dan umat mereka. Makanya tidak ada nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, penolakan terhadap Yahudi dan Kristen, ya, atau Nasrani. Orang Yahudi menolak Yesus dan Nabi Muhammad SAW, dan orang Kristen melebih-lebihkan kedudukan Yesus dan menolak Muhammad SAW. Ya. Yang benar adalah kita harus percaya kepada keduanya dan mengikuti Nabi terakhir mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Kristus itu sebenarnya maknanya Nabi. Saya juga baru tahu itu, karena ini yang menjelaskannya mantan pendeta. Kristus itu maknanya Nabi. Makanya kok jadi Tuhan, itu gimana? Kemudian yang keempat, persaudaraan iman antara para nabi dan umat mereka. Mereka bersaudara dalam agama dan keyakinan. Makanya karena satu dasar inilah kaum muslimin itu mudah untuk disatukan. Kalau kesamaan prinsip itu akan semakin mudah disatukan. Kalau berbeda prinsip susah. Ya. Kemudian yang kelima, kewajiban mengikuti Muhammad SAW. Ya. Siapapun yang mencintai Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi lainnya hendaklah mengikuti Nabi Muhammad SAW yang datang untuk menguatkan dan menggantikan hukum-hukum sebelumnya. Nah, itu faedah dari hadis ini. Ya. Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan prinsip fundamental dalam menjelaskan akidah ahlus sunnah wal jamaah, ya, mengenai para nabi dan rasul. Mereka mempercayai semuanya tanpa membeda-bedakan. Kemudian hadis ini membantah klaim Yahudi bahwa mereka lebih berhak atas Nabi Ibrahim, dan klaim Kristen bahwa mereka lebih berhak terhadap Yesus. Sebaliknya Nabi Muhammad SAW lebih berhak atas mereka semuanya karena mereka saudara. Iya. Kemudian Isa putra Maryam akan turun di akhir zaman sebagai penguasa yang adil, memerintah sesuai dengan syariat Islam. Ya. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, pajak atau upeti. Ya, dan ini adalah salah satu makna keutamaan Nabi Muhammad SAW di akhirat. Masya Allah. Ya, wallahu alam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita membahas pertanyaan kemarin dari seorang ikhwah tentang sanadnya sahih, tapi dari segi matannya itu ada cacat. Saya sering menjelaskan bahwasanya secara sanadnya sahih, tapi secara sanad tidak sahih, tapi maknanya sahih. Seperti sumu fatasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah itu secara sanad tidak sahih. Afan, Pak. Iya.